Di hutan sunyi alor, suara ibunya memanggil dari kejauhan. Marta, 21 tahun, perempuan keras kepala dan penuh rasa ingin tahu, awalnya mengira itu hanya ilusi. Tapi ketika wajah yang muncul di hadapannya bukan ibunya, melainkan bayangan yang menyeramkan, ia menyadari terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah kalung emas yang tampak indah menariknya lebih dalam ke wilayah di mana manusia hanyalah mainan makhluk gaib. Dan pulang mungkin bukan lagi sebuah pilihan. Namanya Marta Ledo, baru genap 21 tahun. Di kampung kecil di Alor, usianya sudah dianggap cukup untuk mengerti batas antara dunia manusia dan yang tidak terlihat. Tapi Marta bukan tipe yang mudah percaya. Ia keras kepala, rasa penasarannya besar, dan diam-diam punya ambisi keluar dari kampungnya. Sejak kecil, ia selalu merasa hidupnya terlalu sempit. Ia ingin sekolah lebih tinggi, pergi ke kota, dan membuktikan bahwa semua cerita tentang makhluk gaib hanyalah cara orang tua menakut-nakuti anak. Namun ada satu sifatnya yang sering diperingatkan ibunya. Marta terlalu berani untuk sesuatu yang tidak ia pahami. Di kampungnya, orang-orang masih percaya pada kisah tentang Avae Wanemo, makhluk yang tidak selalu menampakkan diri, tapi bisa memanggil, meniru, dan menyesatkan. Kalau dengar suara aneh di hutan, jangan jawab, jangan ikut, kata ibunya suatu malam. Marta hanya tersenyum tipis. Ia tidak benar-benar percaya. Ia akan menyesal karena itu. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Hari itu, Marta pergi ke kebun sendirian. Langit Alor masih cerah, tapi angin terasa aneh, terlalu diam. Bahkan suara burung yang biasanya ramai seperti menghilang. Hanya ada gesekan daun kering di tanah. Ia sebenarnya tahu aturan adat. Tidak boleh masuk hutan terlalu sore, apalagi sendirian. Tapi Marta punya tujuan. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak seperti perempuan lain di kampungnya, yang takut pada cerita lama. Di tengah jalan setapak, ia berhenti. Ada suara, pelan, seperti seseorang memanggil dari kejauhan. Marta. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia melanjutkan langkah, sedikit lebih cepat. Lalu suara itu terdengar lagi. Marta, tunggu. Kali ini lebih jelas. Itu suara ibunya. Jantung Marta berdegup kencang. "Ma?" Jawabnya refleks. Tidak ada jawaban, hanya angin. Ia menelan ludah. Mungkin ibunya benar-benar mencarinya. Tanpa sadar, Marta keluar dari jalur utama dan mengikuti arah suara itu. Langkah demi langkah. Semakin jauh dari jalan setapak. Semakin dalam ke hutan. Semak mulai rapat. Cahaya matahari menyempit di antara ranting-ranting. Bau tanah menjadi lebih lembab, lebih dingin. Lalu tiba-tiba, ia melihat sesuatu di tanah. Sebuah kalung emas. Berkilau, setengah tertutup daun kering. Marta membeku. "Siapa yang jatuhkan ini?" gumamnya. Ia melihat sekeliling. Sepi. Perlahan, ia jongkok dan mengambil kalung itu. Hangat. Aneh. Terasa seperti baru saja dipakai seseorang. Senyumnya muncul. Kalau ini benar emas, mungkin ini cukup untuk membantunya keluar dari kampung ini. Tiba-tiba, Marta, suara itu lagi. Kali ini, tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi udara berubah. Lebih dingin dan sunyi. Terlalu sunyi. Di kejauhan, suara ibunya kembali terdengar. Lebih jauh, lebih pelan, seolah menjauh. "Marta, pulang." Tanpa sadar, Marta mengikuti lagi. Kalung itu masih ia genggam erat. Dan tanpa ia sadari, ia sudah tidak tahu jalan pulang. Langit mulai berubah warna. Padahal menurut perasaan Marta, ia baru berjalan sebentar. Tapi cahaya sudah redup seperti menjelang malam. "Aneh," bisiknya. Ia berhenti dan menoleh ke belakang. Jalan yang tadi ia lewati tidak ada. Hanya pohon. Semua terlihat sama. Panik mulai merayap. "Ma!" teriaknya. Tidak ada jawaban. Lalu suara itu datang lagi.
Tapi kali ini berbeda. Bukan dari depan, bukan dari belakang, dari semua arah. Marta, 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 suara ibunya. Tapi terlalu banyak, terlalu dekat, terlalu salah. Napasnya mulai tidak teratur. Ia teringat cerita lama yang sering didengar di kampung. Kalau suara memanggil lebih dari sekali, itu bukan manusia. Tangannya gemetar. Kalung emas itu tiba-tiba terasa lebih berat. Ia melihat ke bawah. Kilau emas itu meredup. Perlahan berubah warna. Menjadi kusam, hitam. Seperti akar kering yang dipilin. Marta langsung menjatuhkannya. Apa ini? Tiba-tiba terdengar langkah kaki di belakangnya. Pelan, berat. Seperti seseorang berjalan di atas daun kering. Krek, krek, krek. Marta tidak berani menoleh. Tubuhnya kaku. Lalu sebuah suara berbisik tepat di telinganya. Suaranya tetap suara ibunya. Tapi nadanya salah. Terlalu datar, terlalu dekat. Kenapa kamu ambil yang bukan milikmu? Air mata Marta jatuh. Ia ingin lari, tapi kakinya tidak bergerak. Pelan-pelan, sesuatu melewati sampingnya. Tidak terlihat jelas, hanya bayangan di ujung mata. Terlalu cepat untuk dilihat, tapi cukup untuk membuatnya tahu. Ia tidak sendirian. Ia teringat satu lagi pesan adat dari tetua kampung. Kalau sudah dipanggil oleh yang tidak terlihat, jangan jawab, jangan ikut, dan jangan pernah menerima pemberian mereka. Marta menunduk. Tangannya kosong. Tapi perasaan itu masih ada. Seperti sesuatu sudah diterima. Langkah kaki itu berhenti. Sunyi. Lalu suara itu kembali. Kali ini bukan memanggil, tapi tertawa pelan. Marta akhirnya memberanikan diri menoleh. Dan di antara pohon-pohon, ia melihat sesuatu berdiri. Tinggi, kurus, dan wajahnya perlahan berubah menjadi wajah ibunya. Marta menatap sosok di hadapannya. Wajah itu persis ibunya, tapi matanya kosong, tak ada kehidupan di dalamnya. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar seperti terdengar dari dalam tanah. Kenapa kamu ikut mengambil yang bukan milikmu? Marta gemetar, seluruh tubuhnya terasa beku. Ia ingin berlari, tapi kakinya seperti tertanam ke tanah. Sosok itu perlahan maju. Bayangannya memanjang, menutupi cahaya terakhir matahari yang tersisa. Dari balik pepohonan, terdengar suara lain. 1, 2, 3. Semakin banyak, bergema, seperti ribuan bisikan. Marta, Marta, Marta. Ia menyadari kalung yang ia genggam sebelumnya kini telah muncul kembali di tangan bayangan itu. Tapi emasnya bukan emas lagi. Itu seakan menyatu dengan bayangan, berdenyut seperti sesuatu yang hidup. Marta menunduk, menahan napas, mencoba mengingat semua nasihat tetua kampung. Jangan menyentuh benda yang datang dari alam gaib. Jangan menoleh saat dipanggil. Jangan ikut. Tapi ia sudah melanggar semuanya. Sosok itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu menakutkan. Lalu bisikannya berubah menjadi suara tawa. Suaranya bercampur dengan ribuan bisikan lain. Marta menyadari satu hal yang mengerikan. Ia telah masuk ke wilayah Afae Wanemo, tempat makhluk-makhluk penipu hutan bermain dengan persepsi manusia. Paniknya meledak. Ia menutup mata, berdoa dan berteriak, "Tolong, aku mau pulang!" Sesaat keheningan total. Hanya desau angin dan gemerisik daun. Saat ia membuka mata, bayangan itu menghilang. Marta tersungkur, napasnya tersengal. Hutan di sekitarnya sama, tapi anehnya jalan setapak yang tadi hilang kini muncul kembali. Ia melihat ke sekeliling, matahari hampir tenggelam. Dengan tangan gemetar, ia berlari. Lari tanpa henti, mengikuti jalan setapak, mendengar kembali suara burung yang biasa, aroma tanah, dan suara sungai di kejauhan. Ketika sampai di tepi kampung, Marta berhenti. Ia melihat ibunya di depan rumah, hidup, tersenyum, menepuk bahunya.
Tapi mata Marta masih kosong, dan kalung emas itu hilang. Malam itu ia tidak berani menatap langit terlalu lama. Di dalam hatinya ia tahu, apa yang diberikan oleh alam gaib meski terlihat indah, selalu memiliki harga yang lebih besar daripada yang bisa dibayarnya. Sejak hari itu Marta tidak pernah lagi memasuki hutan sendirian. Dan setiap kali ia mendengar suara memanggil dari kejauhan, jantungnya berdegup kencang, mengingatkan satu hal. Alam gaib tidak pernah memberikan hadiah tanpa maksud. Apa yang tampak indah bisa menjadi jebakan yang abadi. Dan di Alor, orang-orang masih berbicara tentang gadis muda yang berani melawan mitos, tapi hampir tidak pernah kembali dengan cerita yang sama.